في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, sahabat channel saya Islami, Anda mungkin sering mendengar tuduhan umat Kristen ya, kalau umat Islam penyembah batu dan mengatakan agama pagan. Namun, pada faktanya, segala tuduhan mereka tanpa bisa dibuktikan dengan menyertakan ayat-ayat Al-Quran sebagai penguat tuduhan mereka. Bahkan, jika hal tersebut sesuai fakta, wah, Anda bisa bayangkan betapa penuh isi masjid dengan batu. Karena semua orang pasti harus membawa batu yang akan mereka bawa untuk disembah saat menjalankan sholat. Tapi, pada kenyataannya, tuduhan mereka hanyalah sebuah omong kosong saja, akibat tidak menerima kenyataan bahwa yang pagan itu adalah mereka sendiri. Karena ya terbukti menuhankan manusia. Oke, sesuai tema nubuatan, ya, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang nubuatan. Tetapi sebelumnya, saya akan ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan menyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Nah, terima kasih atas dukungannya. Oke, kita lanjutkan ya. Ikhwan fillah, nubuatan di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan wahyu yang turun kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia, atau juga bermakna ramalan. Nah, berangkat dari kalimat nubuatan, mari kita buktikan bahwa Kristenlah ajaran pagan penyembah manusia yang sebenarnya, dan penggenap apa yang berada di dalam kitab suci mereka sendiri. Ingat, ini bukan nyinyir, tuduhan kosong seperti tuduhan umat Kristen pada Islam, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible umat Kristen itu sendiri. Oke, kita kembali ke pembahasan. Sebelumnya, Anda simak bunyi ayat yang terdapat di dalam Bible umat Kristen yang terdapat di dalam Yesaya 29 ayat 16, yang di sana dikatakan, betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu, apakah tanah liat, manusia dapat dianggap sama seperti tukang periuk, Tuhan Allah, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Nah, dari potongan ayat ini, menurut Anda, umat mana yang menganggap tanah liat itu, yaitu manusia, dianggap sama dengan tukang periuk yang dalam artian Tuhan? Coba, umat mana yang menyamakan manusia dengan Tuhan Allah? Anda pasti tahu jawabannya. Ya, siapa lagi kalau bukan umat Antioquia yang bernama Kristen. Ya kan? Sesuai faktanya bukan? Coba Anda baca pernyataan Rasul Tarsus bernama Paulus di dalam Kolose 1 ayat 15. Di sana dikatakan, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala yang diciptakan. Yesus dikatakan gambar Allah. Nah, artinya Yesus itulah jelmaan Allah yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana mungkin tanah liat itu tukang periuk itu sendiri? Sementara pengakuan Yesus sendiri akan dirinya, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya seperti yang tertulis jelas di dalam Yohanes 5 ayat 30. Di sana dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengenalkan Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar dan mengakui dirinya adalah utusan Allah. Silakan Anda simak. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, kata Yesus apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Wah, sungguh berbeda 100 derajat dengan pernyataan seorang rasul yang konon katanya diutus Yesus, bukan? Bahkan jika dibaca di dalam Ayub 25 ayat 6, menuduh Allah telah menjadi manusia sama saja menuduh Allah menjelma menjadi ulat, bahkan berengang. Apa itu bukan sebuah hujatan bagi Allah? Dan bisa kita simpulkan bahwa umat Kristen sendirilah yang sebenarnya para penghujat Tuhan, bukan umat Islam. Sekaligus merekalah agama pagan penyembah manusia.
Silakan sobat billah baca faktanya. Ayatnya Ayub 25 ayat 6. Di sana dikatakan, lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Nah, coba perhatikan. Kata Alkitab, manusia itu berenga. Anda tahu berenga? Berenga itu adalah belatung yang biasanya ada di kotoran manusia, di bangkai manusia dan binatang. Artinya apa? Saya dan Anda tidak lebih dari belatung, kata Allah. Tetapi terkecuali anak manusia dikatakan ulat, lebih tinggi sedikit daripada belatung. Ini suatu perbuatan khusus oleh Allah kepada utusannya yang tentu lebih daripada manusia lain. Nah, tahukah Anda siapa anak manusia? Ya, Anda tepat. Yesuslah yang menyandang gelar anak manusia di dalam Alkitab. Jadi, konsekuensinya ketika umat Kristen menuhankan Yesus, itu sama artinya Tuhan mereka menjelma menjadi ulat. Dan itu sangat jelas bertentangan dengan Yesaya 29 ayat 16. Yang di sana berbunyi, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat manusia dapat dianggap sama seperti tukang periuk Tuhan Allah, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Oke sobat billah, dari sekian banyak bukti-bukti yang kita lihat, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa nubuatan penyembah manusia tergenapilah oleh umat Kristen itu sendiri. Yang menyamakan tanah liat itu tukang periuk itu sendiri, iya kan? Terus menyamakan anak manusia yang bernama Yesus, Allah itu sendiri, dan menyamakan Tuhannya adalah ulat. Sungguh aliran kepercayaan yang aneh, mengaku berpatokan pada kitab suci, tapi semua ayat-ayatnya mereka sangkali dan dustai. Itu real dan fakta. Oke, semoga menambah wawasan. Simak terus video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.